bahwa sholat di masjid itu safnya harus rapat. Karena yang perintahkan merapatkan saf siapa? Rasulullah SAW. Perintah Rasulullah melebihi semua perintah yang ada dari manusia di muka bumi ini. Kalau Rasulullah sudah rapatkan saf, wajib kita rapatkan. Dan Nabi yang suruh. Nabi yang memerintahkan sawu sufakum tarasu. Nabi yang suruh rapatkan saf. Sampai Nabi SAW mengatakan walinu bi'aidi ikhwanikum wala tadharu furujatin lisyaitan. Hendaklah kalian berlaku lemah lembut kepada tangan-tangan saudara kalian dan jangan biarkan celah untuk setan. Sedikit aja celah itu setan masuk. Apalagi sampai setengah meter, sampai 1 meter. Itu berapa setan yang masuk tuh di situ? Setan yang masuk. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah ketika sholat, dan di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW, beliau sholat menghadap kiblat. Itu beliau tahu tentang apa yang ada di belakangnya. Ini mukjizat Nabi. Kata beliau, ada saf yang renggang sedikit, sesungguhnya aku melihat itu setan masuk seperti anak kambing yang hitam masuk, kata Nabi. Ini Nabi menghadap ke sana, Nabi mengatakan tadi aku lihat itu ada setan masuk. Ini Nabi SAW mengatakan demikian. Beliau diberikan mukjizat Allah meskipun dia menghadap kiblat tapi bisa melihat kondisi saf para jamaah. Jadi renggang sedikit ya nggak boleh, apalagi 1 meter nggak boleh. Ini perhatikan, yang kita laksanakan perintah Allah dan Rasulnya kalau kita dapat hidayah. Ini wajib hukumnya, jangan ditinggalkan ini. Saf wajib rapat, nggak boleh renggang. Kalau renggang setan. Dan kalau dia renggang juga maka dia termasuk yang tidak sholat berjamaah masing-masing. Sebab dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, la sholata limunfaridin khalfas shaf. Tidak sah sholat seorang yang sendirian sholat di belakang shaf. Di zaman Nabi shafnya rapat. Dia sholat disuruh ulangi lagi. Sekarang masing-masing sholat di belakang imam masing-masing 1 meter 1 meter. Sholat berjamaah enggak sah sholat berjamaahnya. Jadi masing-masing dia sholat. Jadi harus perhatikan itu. Bahwa Nabi mengatakan demikian. La salata limunfaridin khalfas shaf. Jadi shaf ini harus rapat. Dan kita kenapa harus takut? Kalau di luar sebelum masuk ke masjid itu ngobrol di luar, rapat tuh ngobrolnya. Ya. Lagi rapat. Bahkan yang aneh lagi sampai ada yang selfie foto sama-sama rapat ketika sholat renggang. Siapa yang mengajarkan begitu? Dan ini terjadi di mana-mana. Jadi kalau untuk tempat yang lain itu dia bisa untuk rapat, tapi kenapa di masjid yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk merapatkan shaf itu dia tinggalkan? Ini kan sudah menentang Allah dan Rasulnya. Anda perhatikan, perintah ini perintah wajib, merapatkan shaf perintah wajib. Ketika orang tidak mentaati perintah Rasulullah SAW, itu berbahaya buat dia dalam semua hal. Bukan hanya masalah shaf aja, masalah yang lain juga. Allah sebutkan, ini ayatnya umum dalam surah An-Nur di ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya. Perintah siapa? Perintah Rasulnya. Akan terkena fitnah atau azab yang pedih. Dalam semua hal, hati-hati itu. Itu yang perlu saya sampaikan sebagai mukaddimah dari kajian ini, karena ini banyak sekali masih ada yang tidak berjamaah ke masjid, takut dia kepada corona, tapi ke pasar nggak takut dia, ke kantor nggak takut, ke tempat yang lain, tapi ke masjid takut. Ketika sampai di masjid renggang, takut. Ya ini wajib, insya Allah sehat. Untuk perhatikan di masjid tempat yang bersih, tempat yang bersih dan dijaga oleh Allah Taala. Insya Allah akan diangkat wabah ini. Jadi antum perhatikan bahwa dengan kita ke masjid manfaatnya besar sekali. Dan insya Allah di masjid itu Allah akan jaga, akan lindungi dari berbagai macam penyakit dan yang lainnya. Jadi jangan khawatir, jangan takut.
Justru kita orang beriman harus berani. Dan di ayat yang tadi di surah At-Taubah ayat 18, walam yakhsha ilallah, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ini kaitan dengan masalah iman dan juga masalah hidayah, masalah cahaya yang harus kita berjalan di atasnya.